Bagaimana jika satu keputusan kecil mengubah seluruh arah sejarah Eropa? Momen percabangan ini terjadi pada awal tahun 18. Napoleon berdiri di persimpangan jalan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Keputusan yang diambilnya saat itu tampak sepele, namun dampaknya meluas ke seluruh benua. Ia harus memilih antara jalur yang aman dan jalur yang penuh risiko besar. Pilihan ini menentukan aliansi mana yang akan ia dukung dan strategi apa yang akan ia terapkan selanjutnya. Realitas sejarah kita berbeda total dari potensi yang bisa terjadi jika ia mengambil jalan yang lain. Kontradiksi antara ambisi dan realitas menjadi tema utama dalam momen krusial ini. Perhatikan pertemuan antara ide-ide yang bertentangan di sekitar tahun 18. Ada potensi untuk stabilitas besar atau kekacauan total, tergantung pada langkah awal Napoleon. Keputusan mengenai aliansi politik menentukan nasib jutaan orang di Eropa. Jika ia memilih jalur diplomasi yang lebih hati-hati, Eropa mungkin akan tetap dalam koalisi yang lebih terstruktur. Namun, pilihan yang diambilnya justru mendorong konflik yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan banyak orang. Potensi dan realitas saling bertabrakan di titik ini. Jalur sejarah yang berbeda mulai terbentuk dari langkah-langkah kecil tersebut. Keputusan di tahun 18 memicu reaksi berantai yang tak terhindarkan. Aliansi yang dibentuk Napoleon ternyata tidak sejalan dengan ekspektasi awal para penasihatnya. Pergeseran fokus ini menciptakan ketegangan baru di antara kekuatan-kekuatan Eropa yang ada. Kontradiksi antara tujuan pribadi dan kebutuhan geopolitik menjadi semakin nyata. Ini adalah titik di mana takdir mulai menari dalam pola yang asing. Momen percabangan ini menyoroti betapa rapuhnya garis takdir. Keputusan tunggal dapat menciptakan cabang-cabang realitas yang berbeda secara drastis. Potensi kekaisaran besar bisa berubah menjadi serangkaian konflik yang tidak terduga. Realitas sejarah kita adalah hasil dari pilihan yang diabaikan atau dipilih pada saat itu. Kontradiksi antara apa yang mungkin dan apa yang terjadi sangat jelas terlihat di sini. Garis waktu mulai bercabang tak terpulihkan. Dampak dari divergensi ini terasa dalam struktur sosial dan militer Eropa. Keputusan awal memengaruhi alokasi sumber daya yang sangat krusial. Sumber daya tersebut kemudian dialihkan untuk tujuan yang tidak terduga. Strategi militer pun harus beradaptasi dengan realitas baru yang tercipta. Konflik internal mulai muncul akibat ketidakselarasan strategi. Ini menunjukkan bagaimana sebuah titik percabangan dapat merombak fondasi peradaban secara fundamental. Melihat kontradiksi antara potensi dan realitas di sini sangatlah penting. Keputusan kecil yang diambil Napoleon ternyata memiliki bobot sejarah yang luar biasa besar. Ia tidak hanya membentuk nasib dirinya, tetapi juga keseluruhan peta politik Eropa. Jalur yang dipilihnya menciptakan konsekuensi yang jauh melampaui perhitungan awal. Realitas sesungguhnya adalah hasil dari pilihan-pilihan yang tampak sepele namun menentukan. Divergensi sejarah itu muncul dari serangkaian keputusan kecil yang tampak sepele bagi pengamat luar. Momen krusial pada awal kampanye militer Napoleon mengubah alur sungai takdir secara drastis. Keputusan strategis yang diambil di medan pertempuran pertama tidak hanya menentukan hasil pertempuran sesaat. Itu juga membentuk dinamika psikologis pasukan dan moral mereka secara keseluruhan. Potensi kemenangan besar seolah terhenti karena kesalahan perhitungan yang sangat mendasar. Realitas medan perang kemudian menuntut adaptasi yang brutal dan cepat dari para jenderalnya. Ketegangan ini menciptakan jurang pemisah antara harapan awal dan kenyataan pahit di lapangan. Perang yang tidak terduga segera membentang melampaui perkiraan awal semua pihak. Strategi yang dirancang dengan cermat mulai runtuh di bawah tekanan taktis yang ekstrim. Kesalahan dalam alokasi sumber daya memicu kekacauan logistik yang masif dan tak terkendali.
Pasukan menghadapi perlawanan yang jauh lebih sengit dari yang mereka antisipasi sebelumnya. Kegagalan dalam koordinasi antar unit menjadi faktor penentu utama kerugian besar di garis depan. Tekanan untuk mempertahankan posisi menggerogoti setiap sumber daya yang tersisa dengan cepat. Situasi ini memaksa para komandan untuk beradaptasi secara instan atau menghadapi kehancuran total. Tekanan psikologis di medan perang menjadi senjata yang paling merusak dalam skenario ini. Rasa takut dan keputusasaan mulai menyebar cepat di antara barisan tentara yang lelah. Moral pasukan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengatasi ketidakpastian yang mengancam jiwa. Keputusan emosional seringkali menggantikan perhitungan rasional dalam situasi genting tersebut. Kelelahan fisik berpadu dengan kecemasan eksistensial menciptakan lingkungan yang sangat toksik. Para prajurit harus belajar untuk mempercayai naluri mereka di tengah kekacauan murni ini. Ketahanan mental menjadi penentu keberlangsungan hidup mereka. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. Api. Kegagalan strategi awal menuntut perombakan total dalam cara perang dipahami. Pendekatan lama tidak lagi memadai untuk menghadapi realitas baru yang muncul di lapangan. Para jenderal harus menemukan cara baru untuk mengelola sumber daya yang terbatas secara efisien. Inovasi taktis menjadi kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup dari situasi yang kacau ini. Perubahan paradigma dalam pemikiran militer terjadi di bawah tekanan waktu yang sangat ketat. Strategi lama ditinggalkan demi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Di tengah kekacauan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun kembali struktur komando yang lebih kuat. Keputusan-keputusan cepat harus menghasilkan aliansi baru dan pembagian tugas yang jelas. Kepercayaan antar pemimpin menjadi sangat rapuh, namun diperlukan untuk mengarahkan gerakan selanjutnya. Setiap unit harus beroperasi dengan otonomi sambil tetap menjaga tujuan kolektif mereka. Negosiasi yang sulit terjadi secara diam-diam di antara perwira tingkat menengah. Hubungan interpersonal membentuk kembali hierarki militer dalam situasi ekstrim ini. Tekanan psikologis ini berlanjut seiring waktu, membentuk trauma kolektif yang mendalam. Pengalaman pahit di medan perang meninggalkan bekas luka yang tidak terlihat pada setiap individu. Memori akan ketakutan dan pengorbanan tersebut menjadi fondasi bagi identitas baru mereka. Bagaimana pengalaman ini membentuk karakter pemimpin masa depan menjadi sebuah misteri besar. Keputusan moral yang diambil di bawah tekanan ekstrim memiliki konsekuensi jangka panjang yang tak terhingga. Trauma ini meresap ke dalam budaya militer yang sedang terbentuk secara perlahan. Perubahan strategi ini pada akhirnya memicu serangkaian konsekuensi yang tidak terduga di masa depan. Apa yang terjadi setelah kekalahan awal itu menciptakan jalur sejarah yang berbeda sepenuhnya. Dampak dari kegagalan ini menyebar ke seluruh wilayah Eropa secara bertahap dan merayap. Konsekuensi dari pertempuran tersebut membentuk peta politik baru yang jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Jarak antara potensi kejayaan dan realitas pahit menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi generasi berikutnya. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi kekuasaan ketika dihadapkan pada tekanan ekstrim. Keputusan kecil Napoleon pada awal karirnya ternyata memiliki resonansi yang jauh melampaui medan perang. Kemenangan atau kekalahan sesaat itu mulai merajut benang takdir Eropa. Bagaimana jika satu manuver strategis berbeda, alur sejarah akan berubah total? Kita melihat bagaimana momentum psikologis memengaruhi struktur politik di masa depan. Perubahan kecil ini menciptakan gelombang yang bergerak melintasi benua. Konsekuensinya terasa dalam setiap perbatasan dan perjanjian yang ditandatangani. Jalur sejarah yang berbeda ini mulai membentuk arsitektur kekuasaan Eropa. Keputusan di masa lalu menciptakan pola-pola politik yang kompleks dan saling terkait. Struktur kerajaan dan aliansi berubah secara drastis akibat hasil pertempuran awal.
Kekuatan baru muncul dari sisa-sisa ketidakpastian tersebut. Pola ini menunjukkan betapa rapuhnya garis waktu sejarah. Setiap kemenangan kecil memiliki gema besar di masa depan. Efek kupu-kupu ini meluas ke ranah sosial dan budaya Eropa. Pergeseran politik memengaruhi perkembangan ideologi dan gerakan intelektual besar. Ide-ide baru lahir dari kekacauan yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Bagaimana pemikiran manusia berevolusi di bawah tekanan sejarah yang berbeda. Budaya dan seni juga ikut dibentuk oleh dinamika kekuasaan ini. Struktur sosial Eropa mengalami transformasi signifikan akibat divergensi ini. Kelas dan hierarki politik dirombak oleh dinamika konflik yang terjadi. Perubahan dalam distribusi kekuasaan menciptakan ketegangan baru antar wilayah. Dinamika internal kerajaan menjadi lebih kompleks dan tidak terduga. Ini adalah cerminan dari bagaimana peristiwa kecil memicu perubahan besar. Perjanjian-perjanjian yang muncul di era ini sangat menentukan arah masa depan. Kesepakatan diplomatik menjadi alat untuk mengunci konsekuensi dari keputusan awal. Batasan dan aliansi baru ditetapkan berdasarkan hasil konflik yang berbeda. Konsekuensinya membentuk peta geopolitik yang kita kenal sekarang. Semua garis batas memiliki sejarah yang tersembunyi di dalamnya. Melihat ke belakang, warisan Napoleon adalah tentang ambisi manusia yang tak terbatas. Ia bukan hanya seorang jenderal perang, melainkan arsitek struktur modernitas Eropa. Keputusan-keputusannya membentuk cetak biru bagi ambisi dan konflik di masa depan. Warisan ini menunjukkan bagaimana potensi kecil dapat memicu perubahan skala besar. Ini adalah kisah tentang kekuatan determinasi manusia. Sejarah menunjukkan bahwa setiap titik percabangan memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Keputusan di masa lalu menciptakan realitas yang kita hadapi hari ini. Efek kupu-kupu adalah pengingat akan betapa sensitifnya garis waktu sejarah. Kita melihat bagaimana satu langkah kecil dapat mengubah seluruh peradaban. Ini adalah pelajaran tentang kompleksitas sebab akibat dalam sejarah. Warisan Napoleon melampaui sekadar peta pertempuran dan wilayah yang ditaklukkan. Ia meninggalkan cetak biru bagi cara manusia memahami ambisi tak terbatas dan potensi perubahan struktural besar. Kekaisarannya bukan hanya sebuah entitas politik sesaat, melainkan sebuah eksperimen sosial tentang bagaimana kekuasaan dapat dibentuk dan dipertahankan melalui ideologi. Napoleon menyuntikkan semangat revolusioner ke dalam struktur lama Eropa yang kaku. Ia mengubah cara bangsawan memandang otoritas dan cara rakyat memahami hak mereka. Ini adalah fondasi bagi konsep modernitas yang kita kenal hari ini. Kita melihat bagaimana ambisi pribadi dapat bertransformasi menjadi kekuatan global yang tak tertandingi. Pembentukan tatanan dunia baru ini berakar pada ide-ide reformasi yang diperkenalkan oleh Napoleon. Ia memperkenalkan sistem hukum sipil yang berusaha menggantikan tatanan feodal yang usang dan kaku. Konsep kodifikasi hukum ini membuka jalan bagi pemikiran tentang kesetaraan di antara warga negara. Ide bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua orang adalah revolusi intelektual yang mendalam. Ini adalah langkah awal menuju masyarakat modern yang didasarkan pada prinsip rasionalitas dan bukan lagi tradisi belaka. Dampak dari reformasi ini terasa jauh melampaui batas-batas Eropa saja. Ambisi Napoleon mendorong batas-batas eksplorasi geografis dan penjelajahan baru. Dorongan untuk menguasai wilayah baru memicu gelombang ekspansi kolonial yang masif di seluruh dunia. Penaklukan ini bukan sekadar perebutan tanah, melainkan upaya untuk menerapkan struktur administrasi Eropa ke wilayah yang belum terjamah. Ini menciptakan jaringan koneksi global yang rumit dan saling bergantung melalui jalur perdagangan dan diplomasi. Warisan ini menunjukkan bagaimana keinginan manusia untuk menguasai secara fundamental membentuk geografi dunia modern. Struktur pemerintahan yang ia ciptakan menjadi cetak biru bagi sistem administrasi kontemporer.
konsep negara bangsa modern mulai terbentuk melalui implementasi ide-ide Napoleon. Batasan-batasan politik yang jelas dan hierarki kekuasaan yang terstruktur adalah hasil dari eksperimen ini. Ini adalah pergeseran fundamental dari sistem kerajaan yang terfragmentasi menuju entitas politik yang lebih terpusat. Pembagian wilayah dan pembentukan batas-batas negara menjadi prasyarat bagi tatanan dunia saat ini. Proses ini menetapkan pola bagaimana kekuasaan diorganisasi secara formal. Lebih dari sekadar kekaisaran militer, Napoleon meninggalkan warisan filosofis yang mengubah cara kita memandang potensi manusia. Ia menanamkan gagasan bahwa individu memiliki kapasitas untuk mencapai kehebatan melalui determinasi dan strategi. Ambisi tak terbatas ini menjadi mesin pendorong bagi inovasi sosial dan intelektual di seluruh benua. Warisan ini menunjukkan bahwa batas-batas fisik dapat dilampaui oleh kekuatan pikiran kolektif. Ini adalah ambisi manusia yang terus berkembang, mencari bentuk baru dalam organisasi dan tujuan. Halo. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia part 2 dropping tomorrow. Subscribe untuk notifikasi. Pengeras suara umum.